Izin ya dok, saya record. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Oh, Bapak Ibu ini sebelum mulai, izinkan saya menyampaikan selamat Idul Fitri nih bagi merayakan. Mohon maaf lahir batin. Halo, Ya dok, halo, lanjut dok. Makasih dok. dengaran ya? Sudah. Oke. Ini pasang masuk UGD. Di UGD. Anggota kita udah lengkap belum sebelum? Udah lengkap semua berarti ya kita ya. Kemarin Mariaman nggak? di sini Dokter Mariaman kayaknya belum masuk ya. Loh, kelihatannya udah 10 orang semuanya ya? Udah ngumpul berarti. Eh, Anggota total harusnya 10 dengan fasilitator jadi 11. Izin dok, Dokter Mariaman kan tadi di perjalanan sedang dalam pesawat Oh, mungkin belum belum aktif kayaknya oh, iya, iya. belum ini. Oke, siap, siap. Harusnya sampai jam Iya, 10.30 ini, mungkin nanti menyusul dok dia beliau. ya, nggak apa. Baik, mungkin nanti silakan kalau mau mulai kalau gitu. Saya izin sambil saling sambil periksa juga. Silakan dimulai aja diskusinya. Iya Kan kalau baik lihat dok. panduan, ya. Oke, ada pemicu ya, ada kasus. Kasusnya udah dapat semua belum ya? Harusnya sudah kita panduan Sudah diskusi. dok, Sudah ya? di bahan Ya. diskusi. Ini ada yang hepatitis ya, kasus hepatitis ya. Silakan, mungkin ada yang bacakan dulu. Pemicunya yang Kecamatan X itu ya dokter. Kayaknya ini deh benar. Iya dok, Kecamatan X tercatat sebagai kecamatan yang daerah perbatasan dengan Papua. Dari catatan SKI, Survei Kesehatan Indonesia, pada tahun 2023 menunjukkan prevalensi yang tinggi untuk penyakit menular maupun tidak Seskripnya menular. masih Dokter Iris, seskripnya masih ini nih, masih ada Dokter Iris nih. Coba Oh di iya, kok klik. belum ini ya? Oh, ya ampun, kayak mana ya caranya? Tutup dulu dok, nanti baru buka yang apanya. Oh, tutup dulu, tunggu. Sorry. Padahal udah tampil di sini kok. Stop share, baru Hmm, ya, sorry, share screen yang ini. Udah dok? Ya sudah muncul dok. Ya, Sudah, saya yang gas, bacain gas. dok ya. Yuk. Kecamatan X tercatat sebagai kecamatan yang daerah perbatasan dengan Papua. Dari catatan SKI, Survei Kesehatan Indonesia, pada tahun 2023 menunjukkan prevalensi yang tinggi untuk penyakit menular maupun tidak menular. Data penyakit menular antara lain ISPA, TBC, diare, ISK, dan hepatitis. Menduduki 5 penyakit terbanyak. Prevalensi ISPA sebesar 37%, kasus baru TBC sebanyak 28%, diare disangka 20%, ISK sebanyak 20%, dan hepatitis 15%.
Di samping itu, terjadi peningkatan kasus baru ISK dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017, kasus baru ISK sebanyak 23% meningkat menjadi 28% di tahun 2022. Dari data provinsi didapat prevalensi ISPA sebesar 32%, kasus baru TBC 26%, diare di angka 25%, ISK 23%, dan hepatitis B 10%. Dari data WHO dilaporkan bahwa kasus baru TBC terbanyak ada di Asia Tenggara sebanyak 33%, diikuti Afrika 24%, dan Pasifik Barat sebanyak 18% kasus baru. Data penyakit diare dan hepatitis juga meningkat dari tahun ke tahun, bahkan ada 2 orang meninggal karena diare dan 3 balita yang meninggal akibat hepatitis B. Selanjutnya dari data Kecamatan X bermaksud menurunkan prevalensi penyakit menular dan tidak menular minimal sebesar 3-5% minimal dalam waktu 3 bulan. Data penyakit tidak menular di Kecamatan X relatif bagus dibandingkan dengan Kecamatan Y yang terletak di sebelahnya. Tetapi data balita stunting masih tinggi, yaitu di angka 31%. Prevalensi balita stunting pada tahun 2019 sebanyak 30% meningkat menjadi 31% di tahun 2022. Prevalensi stunting di tingkat nasional dan provinsi sebesar 30%. Prevalensi penyakit diabetes mellitus sebesar 18% dan prevalensi stroke sebesar 15%. Mungkin dilanjut Dr. Jaina. Paragraf berikutnya, Dr. Jaina. Dari hasil survei ya, berarti saya lanjut ya. Dari hasil survei salah satu tenaga puskesmas B di Kecamatan X pada tahun 2024, didapatkan bahwa kader kesehatan di Kecamatan X jumlahnya cukup banyak. Tetapi jumlah posyandu yang aktif mengalami penurunan. Kecamatan X mempunyai fasilitas 2 puskesmas, home care dan layanan farmasi, fasilitas medis sukarela. Pojok Biji, Kecamatan X juga tidak pernah kekurangan obat-obatan, khususnya obat untuk penyakit tidak menular. Dari data yang diperoleh, ternyata kader yang jumlahnya cukup banyak tersebut belum pernah mendapatkan penyuluhan terkait penyakit menular dan tidak menular. Tetapi untuk penyakit DM sudah sering diberi penyuluhan dan dari hasil survei didapatkan pengetahuan tentang stunting, dan TBC, hepatitis, dan diare masih kurang. Dari informasi perwakilan kader kesehatan belum pernah dilakukan screening balita stunting TBC sehingga masalah penyakit tidak menular dan menular juga belum banyak dipahami oleh masyarakat di Kecamatan X. Dari data penyakit menular dan faktor-faktor yang menjadi faktor risiko di Kecamatan X juga masih rendah, antara lain angka personal hygiene, kesadaran ibu hamil untuk memeriksakan balitanya ke puskesmas masih rendah. Jumlah balita yang hadir di posyandu juga masih rendah, yaitu 45%. Dari segi ekonomi masih tergolong menengah ke bawah, tetapi pemerintah pusat memberi prioritas untuk daerah perbatasan dan terpencil, sehingga pendanaannya ditanggung asal membuat proposal pengajuan program. Pelayanan kesehatan balita belum mencapai target. Dari hasil survei juga didapat bahwa masyarakatnya sangat patuh pada pemerintah dan mempunyai minat yang tinggi untuk menyelesaikan masalah kesehatan di Kecamatan X. Sudah selesai soalnya. Berarti langkah berikut kita naik ke atas ya, yang ikutin langkah-langkah tadi ya. Membuat tim, Mengidentifikasi masalah lagi, Dok. ya, dari data sekunder mengidentifikasi. Untuk identifikasi masalahnya berarti kita masuk ke itu ya.
Coba langkah kita, Dok, kita coba Bukannya, lihat Dok, awalnya kan langkah-langkah membentuk diskusi. tim. Yang mau dibentuk tim ini tim-tim apa aja? Bukan gitu, Dok, kita ketik. Seperti ini kan tadi Iya, kita membentuk tim penilai komunitas dari slide yang pelajaran kita tadi. Hah? Nah, itu udah masuk ini apa ini? tim diagnosis komunitas, anggota tim Itu melibatkan dari grup ya? perwakilan masyarakat. Oke, oke. Saya langsung ketik di situnya aja ya. Boleh dok. Di copy paste aja dong. Copy paste ya, Dok ya. Oke, sip. Berarti ambil dari Tim diagnosis komunitas. Kan bawa buku ini ya, Bu. Nanti saya bidang yang sana, data Ibu. kelompok satu. Hah? Apa dari dia? Hah? Ya ini lagi di copy, Dok. Halo dok. Ya, Dok. Ya. Jadi ini kita akan menentukan prioritas masalah kan ya? Kita bantu menentukan prioritas masalah dulu ya. Prioritas masalah dulu ya, Dok. Ya, Dari bentuk timnya dulu dok. Aduh. Timnya kayaknya sih kan nggak ada perlu tim. ya dok. Oh, nggak perlu, Dok. Jadi ini langsung prioritas aja masalah, prioritas masalah aja. Kan kalau identifikasi masalah kan sudah ada ya. Di soal itu ya identifikasi masalahnya ya, Dok. Nanti tinggal Heeh. dipindahkan gitu Kan maksudnya. masalah kan sudah ada yang tentang hepatitis. Ya, Jadi berarti langsung aja. penyakit menularnya yang ISPA berapa persen ya dok? Bukannya yang langsung ya itu ISPA. Nah, jadi kan gini, kita kan belajar bagaimana menentukan prioritas masalah berdasarkan ada kasus itu kan ya, data penyakit itu. Sampai akhirnya menentukan mana yang akan kita jadikan prioritas itu kan dok. Tapi ini kayaknya kalau di sini udah diarahkan sebenarnya. Berarti kita langsung ke nomor 4 ya dok, membuat urutan ranking gitu dok. Iya, menurut saya itu aja langsung. Oke. Nomor berapa dok? Berarti ke urutan nomor 4, Dr. Ramsian. Ke poin nomor 4. Ada tabelnya dok. Di bawah berarti ya, coba. Udah jelas ini siapa ya? Nomor 4 itu membuat urutan Sorry ya. ranking. Sebentar. Poinnya aja dibayarin. Hah? Di poinnya aja. Ininya nggak usah. Iya, nggak mungkin semua. Jadi kan dari kita pakai yang Ya. Hanlon itu ya, Berapa? pakai yang Hanlon terus pakai yang Pearl. Ada. Tadi kan Jadi, poin nomor 4 ini, jadi yang ini dok, menganalisis data sekunder. Bukan Iya, kak, kita kakak turun ke kita bawah jadi lagi kak. nah, Di Ke bawah bawah itu ini. ada tabel. Oh, Lagi, tabel. lagi. ini keluarin. Terus, Oh, ini. itu masih Ini. merah ya. Urutan Tabel rankingnya kan ya. ada. Berarti kita lihat permasalahan yang pertama itu yang paling tinggi berarti. Kalau dari cerita ini, ISPA. Nggak ada Skor di grup akhirnya dokter 300. Ramsia. ISPA 300, TBC 300. oh berarti ISPA ya. ISPA sama TBC. Ya, nanti kan tinggal kita ukur magnitude-nya seberapa, severity-nya seberapa kan gitu ya. Visibility-nya.
Ya, Dok. Diare, 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 ISK, ISK, Stunting. diare, Stunting. IS. hepatitis. Bener nggak ya kayak ginian? Kalau dilihat dari Magnitude. persentasenya ya begitu, tapi Tapi yang di bawah tadi ada itu primer ya, sudah ya. Stunting, DM, stroke. Magnitude-nya apa di sini? Magnitude Itu itu tabelnya masih ada dia lagi kan? 3 lagi kan? Kita ukuran tambahin, Dok. masalahnya. Bisa Ukuran insert kolom masalahnya apa ISPA row lagi. 10. Oh, berarti insert ya. Berapa berapa di Kayaknya ada insert, Dok? 3 lagi, 3 apa 4 tuh? Tiga Ada lagi, 3 lagi. Stunting, DM, sama stroke. Kalau kehadiran posyandu rendah masuk ke dalam masalah enggak? Dia tahu kayak tentang makanya tapi dia hilang sih. Sini dia langsung. Sebenarnya dia hilang. Tadi dia nggak ada bikin lah, udah. Tadi dulu ya tadi. Magnitude yang ISPA 10. Magnitude. Severity-nya 10 juga. Keseriusan masalahnya. dapat dari mana tuh Dokter Farhani? Aku nggak ngerti nih 10-nya. Iya. Dok, biasanya izin dok. Biasanya kalau kita nentuin ini kita nggak boleh angka yang sama loh dok. Maksudnya 10, berarti yang satu 9 gitu. Oh, Biasanya angkanya nggak boleh sama itu. Kan kita menentuin ininya. Biasanya sih dok ya. Sama kayak ini kan prioritas. Sebenarnya bisa dok, Bisa ya dok ya? bisa bisa. Jadi ini kan dia punya definisi operasional masing-masing ya. Magnitude itu apa, severity itu apa, visibility itu apa. Cuma nanti memang Ya, maksud saya itu ke bawahnya ya dok ya maksudnya. kenapa? Ini baru Kenapa? ke samping. Ke bawahnya misal magnitude TBC sama ISPA nggak boleh Oh, sama gitu. boleh iya, sama. iya. Tergantung bisa jadi sama sih, bisa ada yang sama bisa. Tergantung permasalahannya. Artinya ada kemiripan tipe kasus kan gitu ya. Misalnya, cuman masalahnya gini dok, bagaimana kita menentukan angkanya sekarang? Ini kan kalau kayak gini nih kayak voting nih kan. Kira-kira mana Iya. sih dari kita 10 orang ini kira-kira ini ISPA apa gitu kan gitu ya. Ya dok, saya nggak paham dok itu angka 10 dari mana gitu. Jadi bingung. Ya memang Ya, 0 sampai 10 dok ini jadi mungkin kita pilih yang Kan di atas sudah ditulis pemberian nilai berdasarkan kriteria khusus peringkat ukuran masalah kesehatan, keseriusan masalah kesehatan, efektivitas intervensi 9 atau 10 lebih dari 25%. Di sini masalah ISPA kan lebih dari 25%, karena 37%, ya kan, dok? Udah nyambung belum, Dokter Zainab? Benar. Kalau lebih dari 37%, skornya tuh 10. Lebih dari 25% kan, ini ISPA 37%, berarti skornya udah 10 gitu. Oke, berarti berdasarkan Oke. Iya, Ada berarti yang berdasarkan di bahan panduan diskusi ada dijelaskan. bahan panduan diskusi. Oh, yang di materi Berarti tadi ya dok ya. severity-nya 10 juga. Iya, Shift-nya dia lebih 10 dari juga. 25%, 10. Oh, oke. Antara 9 atau 10 ya. Oke, ya, yang di atas ya yang pemberian nilai
nilai berdasarkan kriteria khusus itu ya dok ya tadi ya. Ya, Jadi, di situ Dok, ada ini dijelaskan, Dok. TBC magnitude-nya 10 juga. Ya, Nah, studi bisa. betul juga. Diare, Karena kan dia sangat serius. Itu severity-nya 10, case-nya 10 semuanya. Dok, Jadi Diare jadi 8. 300. dok, ISK dok, 8. dok, tadi, sorry, saya potong. Dok, itu tadi itu, yang serius, yang 10 itu, kalau nggak salah dia itu sangat serius itu, gara-gara tingkat kematiannya tinggi, dok. Ada yang bocor nggak sih? Jadi jadinya. Dok, itu misalnya gini, ISPA dengan TBC, misalnya. ISPA itu kan tidak menyebabkan kematian yang berarti, misalnya gitu loh. Mungkin TBC lebih tinggi gitu, tapi diare mungkin lebih tinggi dari TBC. Ya. Tunggu kita lihat ya. Nah, Biar makanya ini kita balik ke definisi operasional. Magnitude itu apa? Severity itu apa? Mungkin kalau persepsi saya magnitude itu dari prevalensinya. Magnitude itu di prevalensi. Sementara severity itu adalah dampaknya, keparahannya kan. Nanti kalau menjawab mungkin yang tadi TBC, berarti keseriusannya. severity-nya lebih tinggi daripada yang ISPA. Gitu. Nah, mungkin seperti ini udah. Oh ya, ya, ya. Ini ada teman-teman yang di puskesmas nggak sih? Biasanya sih di puskesmas tuh pakai yang lain, pakai USG biasanya. Lebih simpel. Halo, oke. Iya dok, maaf dok, ya. Ya, Ya, Dok, ngetes. kalau di puskesmas kita biasanya pakai USG, Dok. Ya, biasanya pakai USG ya kalau puskesmas ya. Lebih simpel. Oke, baik. Mari ini. Apa kita ke kanan aja dulu gitu? ISPA, magnitude berapa, severity, visibility. 10 semua itu, Dok. Visible ya. Magnitude-nya, severity, sama case-nya 10. Visibility itu Severity-nya 10 juga, Dok. Severity itu 10 bukan 9. oh ini ya. 300. 10 tambah 10 kali 10. 300. Apa ya, lolos peer. Peer iya dia. ISPA iya. Peer-nya iya. Ya, kita perbaiki, Pak. gimana? Peer-nya Dok? iya, Dok. Peer-nya berapa, Dok? Iya, peer-nya iya. Iya, tulisan. Kan dia, Ya atau tidak, ya. iya, iya. Nilai akhirnya 300. Nilai akhir? 10 300. tambah 10 kali 10 kan. Nah, 300-nya dari mana? 10 tambah 20 kali 10 tambah 10. 20 kali 10. Kan rumus tadi D. Dia ada A tambah rumusnya. B. D sama dengan A tambah 2B itu. tambah 2B kali C. Ini feasibility TBC? TBC iya sama 300 juga. Per-nya iya juga. Dia masuk juga. Diare. Kalau diare, Dok, severity-nya jadi 6. 6 ya? 6 karena dia 1-9% keseriusannya relatif serius. Efektif 40-60%. Visibility-nya 9. Hah? 4? 8.
Iya juga. Delapan tambah 12, 20. 20 kali 8, 160. 160. ISK, ISK, peningkatan baru kasus ISK sebanyak 20%. Hampir sama ya kayaknya, Dok. 4. 4 ini. Ya kan berapa persen? Visibility-nya 6. 2 kali 4, 8, 8 tambah 8, 16. 16 kali 8, 96. 96. Hepatitis. Hepatitis 8. Ini. Bukan 15% aja seberapa? Bukan 7. 10 sampai 8. 28. Oke. Ini 8 juga, Dok, hepatitis. Iya. Severity-nya 4. Keseriusan masalah efektivitas ekonomi. Masa lebih tinggi severity ISPA daripada hepatitis ya? Ya, menurut saya itu severity itu bukan dari jumlah kasus deh. Keparahan. Kalau jumlah kasus magnitude itu. Ya makanya dok, kalau Tingkat 4 dia keparahan. berarti lebih susah ISPA daripada hepatitis keparahannya. Iya. Pak Iya. diturunkan kayaknya. Jadi 4, Dok. Severity ISPA yang diturunkan, Dok. ISPA gimana, Dok? Iya, severity ISPA itu diturunkan. Dia kan kalau dibandingkan hepatitis, dibandingkan masa dia sama TBC severity-nya. Lebih Jadi bahaya 8 atau 9? lagi. 'Cocok nggak 8? Itu bukan 6 severity-nya ya? 6 Kenapa kayaknya. Diare 8. Diare, Dok, naikin. diare 8. Tadi TBC 10 benar. Severity-nya dinaikkan diare jadi 8? Kalau yang TBC-nya tadi 10 benar nggak? Jangan. Tadi sempat Kalau dirubah. severity-nya diturunkan 6, nilai akhirnya bukan 300. Iya, nilai akhir tuh di belakangan aja lah dijumlahin. Iya, nanti tunggu dulu. Itu karena severity-nya nggak pas kalau seandainya kan hepatitis itu lebih rendah daripada ISPA kan gitu. Sementara dari keparahannya kan pasien hepatitis yang lebih parah daripada ISPA. Masuk dokter Mira gitu, dokter Nanda. Kalau kami di puskesmas ya, Dok, ya kan ke bawahnya itu sama penyakit. Dok, tapi di soal pemicunya ISPA yang lebih daripada hepatitis kalau peringkat ininya, severity-nya. Bukan, karena ISPA sangat serius karena dia lebih dari 25%, sedangkan hepatitis hanya 15%. Iya. Dia Mungkin serius kita aja, perlu nggak penyamaan sangat serius. persepsi Gimana, dulu, Dok? Bapak Ibu. Kita perlu penyamaan persepsi dulu. Apa yang disebut Diurutkan dulu lah, magnitude? Dok. Apa yang disebutkan magnitude, severity, visibility.
Kalau bayangan saya magnitude itu dari angka kejadian, prevalensi. Nah, kalau severity kan dari keparahannya, maksudnya keparahan itu apa yang bisa diakibatkan komplikasinya lah, ya kan? Dari tingkat keparahan itu kan komplikasi yang bisa ditimbulkan gitu ya. Kalau magnitude itu kalau menurut saya dari prevalensi. Gimana kira-kira Bapak Ibu? Setuju dok. Oke, oke. Setuju Kalau dok. gitu, Kalau saya setuju dok. kalau gitu kita Severity itu selesaiin magnitude dulu deh. Kan keparahan data Mbak. sudah ada nih dari soal kan prevalensinya persentase kasusnya kita selesaiin, habis itu baru kita pertimbangkan masalah severity-nya mau berdasarkan soal atau kita mau berdasarkan eh, teori. Maksudnya seperti yang tadi dijelaskan kan mestinya kan apa hepatitis lebih berat dari ISPA. Tapi kalau dari soal kan di sini ISPA dia parah kan gitu loh. Enggak dok, itu sebenarnya sama aja dok. Yang disebut yang di apa di soal itu kan memang ada tingkat keparahan itu apa ya analoginya berdasarkan jumlah kasus gitu. Jadi keseriusan berdasarkan jumlah kasus gitu dok. Saya kira itu jangan dicampur adukan dengan keseriusan akibat komplikasi, kemungkinan komplikasinya gitu loh. Nah, Oke, coba kita berarti kalau ya, maaf dok, saya potong dok. Berarti severity ini untuk penilaian severity ini lebih ke keseriusan karena komplikasi kasus atau ya karena severity oke. ya. Kalau magnitude itu baru yang angkanya. Oke. Iya, Dok. Jadi, Dok, kalau menurut saya, ISPA itu kan dia akut, dia risikonya tuh jangka pendek. Sedangkan kalau hepatitis itu dia bisa kronis, dia komplikasinya jangka panjang. Sedangkan ISPA itu lebih cepat menyebabkan kematian Iya. jika tidak ditangani, terutama pada pneumonia berat. Sedangkan hepatitis itu dia lebih serius dalam jangka panjang. Jadi lebih beresiko keseriusannya sangat tinggi itu di ISPA dibandingkan dengan hepatitis gitu, Dok. Kalau saya maaf dok, kurang dok. Menurut saya ISPA aja dok. Kita jangan ngomong lagi ke lain karena ISPA aja kan ISPA memang sering juga kita obatin sebentar udah sembuh. Tapi kalau hepatitis itu kan hepatitis A B itu kan urgent dok. Dia juga bisa menular, bisa menyebabkan ini. Jadi komplikasinya mungkin lebih banyak itu. Kalau Menurut saya dokter Iya, tadi Dok. kan Tapi kalau ISPA langsung ke pneumonia kan jadinya akut juga. Bisa menyebabkan kematian lebih cepat dibandingkan hepatitis juga kalau ISPA-nya udah ke pneumonia. cuma pneumonia kayaknya diagnosis sendiri ya, Dokter Farhani. Kan maksudnya ICD-10 tadi ada ICD-10-nya kan komplikasinya, Dok. sendiri. Enggak, maksudnya ICD-10-nya kan sendiri kan kalau pneumonia kan. ISPA kan juga ICD-10-nya sendiri. Berarti Jadi kayaknya sih pneumonia itu di luar ISPA. Kan kita ngomongnya ISPA-nya aja nih. Kayaknya di Gimana, sini Bapak ISPA-nya Ibu? tuh kayaknya nasofaringitis kayaknya enggak. Gitu. Menurut saya gini dok, semua juga memang berisiko, tapi kita kan harus melihat angkanya. Apakah ISPA ini semuanya ke pneumonia atau hepatitis semuanya terjadi komplikasi yang lebih besar itu. Menurut saya sih gitu. Ini kan Ayo gimana Bapak Ibu? Ini jalan terus waktunya. Ya kita sepakatin aja ini ISPA kita ini mau kita perluas apa mau kita definitif secara definisinya aja gitu loh maksudnya. Kalau ISPA yang masuk ICD-10 aja. ISPA Iya. ICD-10 itu apa aja? Iya, berarti kalau ISPA ICD-10 dok, laringitis, faringitis begitu. Ya, Common nasofaringitis. cold. Common nasofaringitis. cold. Karena pneumonia kan ada ICD-10 sendiri ya. Iya. Gimana Dokter Yang Farhani? ringannya lah, kan yang ini nih. Artinya gini, kan Ya, Bapak kita Ibu ada lihat. yang di puskesmas ya. Kan ini kan berdasarkan penyakit terbanyak ya, 10 penyakit terbanyak. Nah, apakah
Ini kan biasa kayak gini tuh. 10 penyakit terbanyak kan kayaknya ISPA, tapi ada mialgia biasanya gitu tuh. Nah, apakah ISPA-nya juga masuk pneumonia apa enggak? Dok, severity itu biasanya apa itu? Eh, keparahan. Jadi kalau Keparahan, di dalam ya. kecelakaan kerja, itu kehilangan jam kerja dibagi dengan sejuta kali dengan hari. Apakah di kesehatan Kayaknya juga nggak terlalu ini dok, nggak terlalu apa ya, eh rinci seperti itu sih. Tetapi maksudnya kan keparahan itu adalah akibatnya nanti dengan mungkin ya apa produktivitas gitu ya, tapi juga nanti komplikasi yang mungkin terjadi gitu loh. ada rumus spesifik nggak untuk kesehatan ini, dok? Nggak Severity. ada sih, nggak ada. Nggak ada kesepakatan kita aja nih di Kesepakatan kelompok. aja. Atau kita buat gini aja, jumlah orang yang dirawat, yang masuk rumah sakit. Kalau itu kan dibagi kasusnya dok, itu dari jumlah kasus prevalensi ya. Kita Itu buat ini magnitude. berdasarkan pemicu kan ISPA paling tinggi nih. Kita buat di samping ISPA kita buat prevalensinya 37% gitu. Oh, kita atur ya. Iya, kita ngatur. Menurut ini aja, menurut kita di 8 ini angka yang paling parah penyakitnya apa? Itu dulu aja. Kita kasih nomor 10 dulu. Izin Apa sebentar siapa? dok. Kira-kira penyakit yang paling bahaya di antara 8 ini apa? Iya. Yang paling parah dan menimbulkan resiko kematian. Nah, apa itu? Ini kan di sini kan kita dibilang sangat serius, relatif serius, agak serius, relatif tidak serius. Oh, yang serius itulah. Yang serius itu pasti severity rate-nya pasti tinggi. Severity rate yang paling serius pasti severity rate-nya paling tinggi. Itu udah pasti. Sekarang ginilah, penyakit ISPA dengan DM tinggi siapa kan gitu? Atau diare dengan hepatitis lebih tinggi mana? ISPA dengan DM lah. Severity rate-nya lebih tinggi. Coba lah lihat data apanya, resikonya itu. Resiko DM pasti lebih tinggi dari ISPA kan? Resiko ya. Stunting emang 10 ya severity-nya? Stunting tuh yang tinggi visibility-nya enggak? Stunting tuh, bukan severity-nya. Visibility-nya yang tinggi kayaknya enggak? Kemungkinan ditanganinya susah. Kalau TBC itu menurut saya dia bisa disembuhkan. Tapi kalau hepatitis B itu tidak bisa disembuhkan. Nah, itu juga menjadi salah satu alasan, benar. Jadi salah satu alasan tingginya severity rate itu bisa disembuhkan dan tidak bisa sembuhkan ya. Meninggal yang cacat itu pasti severity-nya lebih tinggi. Nah, betul itu. Kita ambil itu aja patokannya. Yang Itu bisa masuk severity atau visibility ya dok? Severity dok. Visibility itu apa kalau visibility? Visibility itu kemudahan apa untuk ditangani, kemungkinan untuk ditangani. Kemungkinan ditangani ya. Kemungkinan Jadi, ditangani dok. ya, kita punya sumber daya yang baik di puskesmas, di Vaskes gitu ya. Vaskes punya sumber daya ya kan. Pasien juga mudah ditangani gitu ya. Iya, berarti semakin tinggi angkanya semakin susah ditangani ya dok? Semakin mudah ditangani karena kan nilai akhirnya akan lebih tinggi kan. Semakin mudah kalau lebih tinggi dok. Semakin mudah kalau lebih tinggi karena nilai akhir akan lebih tinggi. Kalau ISPA misalnya visibility rate-nya lebih tinggi lah. ISPA lebih tinggi masih ya. Angkanya ya dinaikin. Berarti visibility-nya 10. Kalau
Kak Tapi Riris, kalau nilai akhirnya nanti aja kita hitung. Kakak jadi bolak-balik ya, ganti. iya betul betul nanti terakhir aja. Biarin aja nanti yang Pegang hitung. kalkulator kakak ya. Penyakitnya bisa di mana ya? Nggak lihat Tadi chat kan di ketinggalan. GPT. Saya ketinggalan tadi. Ada 10 penyakit ya? Di mana lihatnya? Di soal Enggak, dok. Di soal. enggak, saya langsung tanya ke chat GPT, jadi jawaban. Makanya udah isi semua itu. Ada yang mau ditukar lagi? Belum dok, masih dibahas ini dok. Kak, visibility-nya masih belum. Ini, dokter, ini dok, ini lihatnya tadi copy paste, terus itu tanya ke chat GPT. Hasilnya ini. TBC itu tidak mungkin, susah loh ditanganin TBC itu. Kalau 3 itu menurut saya, aduh, kita harus damai-damai aja lah. Hah? Sampai jam berapa kita harus berdebat ini? Makin kecil kan makin sulit ya dok angkanya itu. Kalau yang visibility itu. Makin kecil makin sulit ya. Yang visibility ya. Karena kan nanti nilai akhirnya kan jadi lebih rendah kan. Kan yang nilai akhir tertinggi yang akan jadikan prioritas. Cuman ya jangan juga jadi ISPA nih ya. ISPA dengan DM lebih gampang mana dong? ISPA lah. Tapi di sini DM-nya 5. Ya ISPA sebenarnya lebih tinggi, lebih mudah sih. Tapi nanti kalau ujung-ujungnya jadinya ISPA gimana? Pokoknya ini juga ya. Kalau magnitude itu Gitu. dok berdasarkan persentasenya tadi, besarannya kan. Iya. Yang kita bahas itu kan severity sama visibility-nya ini. Visibility, iya betul. Kalau magnitude apa tuh? Itu nggak sesuai dengan skor yang di atas, nggak? Enggak. Kalau magnitude itu magnitude-nya. Kalau kita ini aja, kita biar ada kesepakatan aja. Kan itu kalau di atas 25%, berapa tadi? 25% skornya 9-10. Sedangkan DM skornya 18%. kalau 18% itu dia 7-8. 7-8 itu preferensinya 10% sampai 25%. Itu tadi masuknya ke magnitude tuh ya dok ya? Iya. Magnitude-nya. Tadi belum sampai di DM sih kita, cuman Kak Riris sudah ngisi tadi. Kak Riris, ganti Kak Riris. Yang mana nih? Yang DM? DM. Magnitude? Ya. Berapa? 18% di sini kata. Kalau 8 18% dia masuk ke skor 7-8, 10-25%. Ya, Berarti 8 kan? Nah, severity-nya 8 juga. Kalau stroke berapa stroke ininya? Prevalensinya? Stroke 15. Stroke 15. Kalau 15 masuk ke Sama, 8 juga. 8 Kak magnitude-nya. Nah, severity-nya tadi kan yang kita bahas kan keparahannya nih. Kalau ini diare ISK berapa? ISK tadi di soal ya? ISK itu 20%. 20%. ISK 23%. 23 menjadi 28. Oh, Ya, meningkat dari 28. Jadi ISK? Jadi 9. 9. 9. Iya, 9. Di atas 25, 9 atau 10? 10 dibuat. Di atas 25, 10. 10 Kak. Apanya? Magnitude? ISK-nya.
Severity-nya Gimana kita sepakatin ini severity-nya, Dok? Ini oleh mana ini? ISK. ISK. ISK itu tingkat keparahannya 6 boleh lah ISK. Iya, 56 gitulah. Oke lah. ya, ya. Lanjut. Atau 4. Itu ISK kan gampang lah itu. Suntikan aja antibiotik itu. Nah, kalau itu visibility-nya, Dok. Oh ya. Oh ISK Nah, ya. ISK. Visibility-nya ISK kan itu kan yang kemudahan 6. Iya, 6. penanganan ya. Dia bisa menularkan. Menularkan dan juga bagaimana kalau Kalau severity itu kan, kalau dia 10 sangat serius, 6 8 serius, di bawah 4 apa ya tadi? Moderate serius. Itu penilaiannya. enggak itu kalau itu yang magnitude tadi, Dok. coba di screenshot, Dok. Dikasih ke grup. Kalau TBC sama hepatitis itu menurut saya sama itu. Tapi hepatitis B itu Enggak. bedanya hepatitis B tidak bisa disembuhkan, tapi TBC bisa disembuhkan. Kalau di sini Ah. bagusnya terbalik ya. Atau TBC harusnya di bawah 9. Kalau hepatitis 9 bagusnya TBC 8 mungkin. Ya enggak? Atau sama. Ya, setuju. Hepatitis B bisa menularkan, bisa menyebabkan sirosis, sedangkan hepatitis total sembuh, tuntas. TBC. TBC. Kalau hepatitis kan bisa sirosis, bisa ini hepatoma. Itu resikonya tinggi itu loh, severity-nya tinggi karena menimbulkan kecacatan, kematian. Waktu. Voting aja. Biar cepat voting 6. Udah oke? Iya. Langsung aja di ini, catat. Severity Ya. ISK udah oke 6. Oke. Visibility ya. Dari kemudahan penanganannya. Ini kayaknya maksimal 5 di sini. Bisa sampai 10 ya padahal ya. Kalau ini sampai 10, Dok, kategorinya. Yang visibility ya. Untuk ya. Ya. Yuk, silakan visibility ISPA berapa? ISK 2 lah. 1 atau 2. Yang ini udah semua yang atas. ISPA TBC visibility ya, kita visibility. Udah semua ya? Karena visibility ISPA dan DM tinggian DM ya. Visibility sampai 10 juga ya, Dok ya? Sebenarnya sih iya sih. Tapi ya gimana? DM visibility-nya berapa? 6 ya? Atau 4 atau 5? Karena DM tuh komplikasinya kan banyak itu bisa. Ya, visibility ini apa? Dari sisi apanya? Kemudahan. Kemudian penanganan ya.
Pemberian penanganan Ya. itu kan bisa dari orangnya gitu kan. Apakah dia patuh pengobatan. Jadi ada sumber daya dalam penanganannya. Kita di Vaskes apakah kita memiliki tenaga yang andal, yang bisa gitu yang kompeten. Apakah ada alatnya untuk memeriksanya, ya kan? Ada pengobatannya gitu. Kan gitu ya. Iya, iya, Dok. Tujuh. Ya. Atau Kesiapan kasih namanya. masyarakatnya, ketersediaan sumber dayanya, kader, fasilitas, obat. Iya, gitu. Kalau Kasih Jadi kalau dari ISPA ISPA kan udah tinggi pas ya 4. maksudnya. Visibility-nya tinggi. Maksudnya tinggi kan ya. Iya dong. Tinggi angkanya Ya, rendah. 10. Enggak, tinggi itu Berarti angkanya 10. rendah kalau visibility. Visibility bukan tinggi, itu makin besar juga ya. Karena kan nanti nilai akhirnya kan tetap tinggi kan. 7. Tapi tadi visibility-nya kemungkinan yang bisa dilakukan tuh dok. Visibility itu nggak sampai 5 dong. 0 sampai Visibility itu 5 di sini. nilainya bukan ini ya, bukan 80 sampai 100% itu 10, 8 sama 6. Cuma 3 nilai dia, bukan? Nggak ada 4, 3 ini. Dia nilainya kalau dia tingkat kemungkinannya 40 sampai 60%, 6. 60 sampai 80%, 8. Kalau dia menurut matriks Hanlon ini dia 0 sampai 5 visibility. Oh, ada penjelasannya ya, 0 sampai 5. Sebentar, saya lagi nyari kok. Kalau skor prioritas Hanlon ya. dari Sama dengan efektivitas intervensi ini ya? iya dia ISPA 5. Kalau efektivitas tinggi. intervensi ini ya sama 0 sampai 10 juga. Kalau di bawah 5% efektifnya 0. Kayak sama kok. 1 sampai 10 ya, Dok. 1 sampai 10 ya? Soalnya kok saya belum Berarti ini menemukan 10 yang dok. ISPA kita buat 10. 10. 10 bisa nih, 10 kan. Kemudian TBC. Kalau di select barusan, barusan itu nilainya tetap sampai 10, 80 sampai 100%, Iya. 90, 60 sampai 8, 78, 40 sampai 60, 56 nilainya. TBC visibility-nya 8 cocok? Atau berapa? Tadi yang setahu yang saya dokter Nanda ambil itu dia ngambil yang visibility-nya berdasarkan dari persentase kasus itu tadi setahu saya ya. Iya benar. Yang di efektif yang di ininya. Itu tuh. Jadi berdasarkan pemicu. Karena kan di pemicu ISPA paling tinggi. Jadi gimana dok? Diare. TBC Kita udah sepakati oke dulu, nih. sepakati dulu 1 sampai 10. Penilaian 1 sampai 10 ya. Visibility. Visibility 1 sampai 10. Kalau menurut Hanlon 0 sampai 5. Enggak. Saya kirim menurut Hanlon yang dari Slack Dokter Sri tadi. Oh boleh dok. Ada di Slack. Udah saya kirim ke grup. Itu yang Iyalah yang efektivitas intervensi itu kan dok. ya. Itu beda efektivitas intervensi. Kita ini visibility itu sama dengan efektivitas. Kelayakan pelaksanaan intervensi. Kelayakan. Arti visibility-nya itu kelayakan pelaksanaan intervensi. Sama efektivitas dengan kelayakan. Nah ini dalam bentuk persen dok. Tapi kalau dalam bentuk angka dia 0 sampai 5. Ya maksudnya Kak Riris kalau dia 100% berarti kita bikin 10 gitu maksudnya mungkin. Ini kan peringkat dia dok. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Hah? Tapi tapi bisa juga memang dari misalnya 80 sampai 100%. Kalau pengobatan bisa sembuh gampang, ya kita masukin angka 9 ke 10 aja. Gitu dah. Kalau misalnya pengobatannya tidak begitu efektif, misalnya jangka panjang, Feasibility itu kelayakan ya dok ya? Iya, 80 layak tapi nggak? 7. Kelayakan pelaksanaan intervensi. Terus Feasibility Layak banget layak ya. nggak kita lakukan intervensi. Harus nggak sih dok justru? Jadi lihat contohnya ISPA, alasannya edukasinya mudah, kadernya banyak, masyarakatnya patuh, biayanya rendah. Jadi feasibility kelayakan untuk kita lakukan intervensi itu sangat tinggi. Oke, setuju. Cuma sekarang kita sepakati nilainya berapa? 1 sampai 5 atau 1 sampai 10. Definisinya udah kita sepakatin kan? 1 sampai 5. Makanya itu belum aku ngapain? 1 sampai 5 atau 1 sampai 10. Kalau dilihat dari itunya nilainya paling tinggi 5 dah kalau feasibility itu. Searching di Google. Iya, ini 5. Atau dari apa kita tadi? Dari slide di Google metode analisis kelayakan untuk menilai kualitas. nilainya? Nilainya paling tinggi 5 kalau di ini. Feasibility 0 sampai 5. Ya udah, 0 kita sampai sepakat 5, paling tinggi 5. 0 sampai 5 aja Ya, biar kalau misalnya pakai Ayo waktu. Gimana dok? Ayo kita tes dulu, tunjukkan mukanya. 0 sampai 5 aja ya. iya. Sampai 5 aja dok, sampai Biar 5. nampak Kualitasnya cahaya. gimana? Seksi Udah. Lipstiknya. Dokter Konsa mana Pak mukanya? Dokter Febrina Dokter senyum. Rofi. Belum semuanya, Dokter Mariama. Dokter Nggak ada. Rahma tadi nggak ada, Dokter Rahma bukan? Dokter Rahma ada. Dokter Mariaman hilang. Konsan. Apa? Apa? Oh. Cepatlah kamera, aku udah senyum ini kamera. Dokter Imannya nggak ada loh. Dokter Imannya nggak ada. Oh iya, Dokter Iman nggak ada kak. Nantilah kak. Nantilah. Tidak ada masalah, kan kita yang pentingnya hadir. Ya, oke lanjut. Dokter Mariama, Siapa satu lagi? Kamir, Teman-teman kita cuman sepakati bibir aja kakak yang feasibility nampak, itu cuman 0 sampai bibir nggak nampak 5 loh mukanya. sayang. Turunkan dikit kamera, Kak Mir. Dokter Farhani nggak ada loh. Kamera cuman hidung kakak yang nampak. Nampak hidung kakak ada, berarti mancing hidung kakak tuh. Turunkan dikit kamera kakak tuh. Gitu. Bentar. 3. Sebentar. Udah. Mami kenapa kayak gini kameranya? Dokter Fahani cepat lah. Sebentar, kenapa kameranya? Harus keluar ya? Nah, sudah ada. Balik lagi. Udah. Nah, sudah. Nah, udah cepat foto. Amir. Dokter Fahani udah mana ini? Dokter Novi. Sudah. Dokter Konsan, udah. Ya. Ayo, mana? Dokter Novi. Ininya enggak ini zoomnya atau Tapi apa Dokter Novi? Gimana? 1, 2, 3, lagi 4, 5. Udah tak? Jangan lama Kak Mir. Udah keren Kak Mir, gigiku keren. Udah cantik lah. Lanjut. Feasibility 1 sampai 5 aja. Iya. Ayo gas, ISPA berapa? Oh, ISPA 5. 5. 5. ISPA 5 Kak Riris. TBC 4. Apa 5? Udah. Astagfirullahaladzim. ISPA 5. TBC 4.
Udah. Tunggu, ISPA berapa? 5. 5. TBC TBC 4. 4. Diare 5. Diare 5. TBC 3. Diare 5. ISK 5. Hepatitis pas ya? Hepatitis 4 lah. 3 enggak, karena Tiga kalau lah, jangan 4, 3 lah, susah itu. 3 pasti Tiga. ya, karena kalau nggak gejala klinis keluar, pasien nggak akan datang ke kita. Oke. Stunting 3. 2 stunting itu. Susah itu. Stunting itu susah itu. Aduh. Tapi sudah ditangani dengan semua ini sudah terlibat semua. Sekarang 3 masalah lah kalau itu. pasien itu nggak ada duit lebih susah lagi itu. Dokternya harus kasih kocek, kasih duit. Udah dikasih telur kok. Nggak mungkin setiap hari kita kasih kan. Saya pernah nanganin stunting ini. Aduh, nggak bisa. Dok, kami masih ngambang nih. Kan di situ Hepatitisnya 3, Dok. Iya. DM Dok, Stunting 3 sebentar. itu. stunting 3 ya, bukan 2. Tadi 2. Stunting 2 lah. Nah, kan? Udah, jangan berdebat. Nah, 3 aja dok, Lanjut 3. aja. 3 dok. Kalau 2 tuh tidak ditangani, ini sudah semua lini yang terlibat. DM DM 5. M4 enggak. 5 ya. 5 ada Prolanis, ada PTM. Oh ya, ada PTM, ada Prolanis. Ngobatin ISPA dengan DM sama ya susahnya ya? Enggak, tapi kan kemungkinan feasibility-nya tadi dok. ISPA itu paling 3 hari pengobatan. DM itu seumur hidup dok. Iya, tapi kan maksudnya kayak kadernya udah, kader PTM ada dok, kayak gitu loh dok. Terus itu Prolanis juga udah fokus ke DM gitu. Oke dok, lanjut. Stroke gimana nih? Nah ini ya. Stroke tinggi. 3 ya? Hah? 3. 3 lah ya. Ya. Nah, Kak Riris hitung Kak Riris. Kalkulator. Sama-sama lah. Ayo kalkulator. Aku ngetik 10 kali 2 20 tambah 9. 29 kali 4. 9. 29 kali 4 116. 116. Nih. Berapa Kak? Biar aku kalkulatornya. 18 tambah 8. 18 tambah 8. 26 kali 5. 130. 12 tambah 10 12 tambah 10 kali 22 kali 5. 6 kali 5. 110. 18 tambah 7 25 kali 3 75. Kok rendah Kali ya? 3 75. 20 tambah 8 kali 3. Oh, udah tanya. 84. Oke. 84 Kak. Oke. 16 tambah 8. Bapak Ibu, sorry. Ini rumusnya yang A tambah 2B kali C ya? Iya dok. A itu Salah ya dok? magnitude. Enggak, A itu magnitude, B itu severity, Itu visibility-nya C. Iya dok. Kok misalkan gini ya, misalnya yang ISPA ya, 2B berarti kan 14. 14, oh sorry. Tambah ya, 10 A tambah 2B. A tambah 2B 14 kok ya. tambah 10 Oh, iya. 24 dikali 5 dok. Oh iya, siap. DM 24 kali 120 Kak. 5. Iya dok. 24 kali 5 kok 240 ya?
Belum Salah dok. itu. Belum. Ini 120. salah dok, 120. Kali Ya. ini belum tukar. 120. Belum ditukar. Oh iya, Stroke. oke, siap. Stroke ya, berarti 28 kali 3. 84. Dah, next. Aduh, diare ini. Diare ya. Gimana dok? Gimana kira-kira ya Bapak Ibu? Silakan terusin. Ya kalau sudah ketemu kan ini kan udah ketemu di diare ini. Nah kita Iya. lanjut ke berikutnya. Intervensi kan? Intervensinya. Yuk, intervensinya berdasarkan goal, ya, objektif. Ya, mari dulu. Halo, Assalamualaikum. Kak Riris, Ya. bikin tabelnya Bikin Kak. tabel. Iya. Yang di bawah itu ada Kak, menyusun goal itu. Berarti dok kita bikin diare ya dok? Nomor 1 Diare. 130 diare. Itu disusun lagi ya dari yang tertinggi nilai akhirnya ya? Atau cuma yang tertinggi aja? Ya dok, goal kita untuk diare menurunkan prevalensi penyakit menular. Menurunkan. Identifikasi dulu enggak ya? Mengidentifikasi faktor risiko. Terus menyusun rencananya, Gol. Oh, faktor risiko. Risk faktor, ini faktor risiko. Menurunkan prevalensi diare. Dengan peningkatan akses air bersih, edukasi PHBS, Berarti yang dibahas yang tertinggi aja ya, Dok? nah kita kayaknya enggak mampu, kita tiga tertinggi. Oh, tidak tertinggi. Yang satu tergantung biaya. Biaya terbatas. Efisiensi anggaran. Efisiensi anggaran, SPJ dipotong 50%. Diare baru ISPA dan stunting. Baru ISPA. Goalnya Sama menurunkan prevalensi juga.
ISPA pada masyarakat Kecamatan X. Menurunkan prevalensi. Melalui intervensi berbasis masyarakat selama 3 bulan. Kayaknya goalnya semuanya sama ya. Di sini menurunkan prevalensi penyakit menular dan stunting melalui intervensi berbasis masyarakat selama 3 bulan. Dok, bukannya kalau udah ada prioritasnya kita nggak usah yang lain-lainnya dong? Prioritas Oh, cuma jadi Goalnya satu. aja satu gitu aja, ya dok Dok. ya. Satu Yang aja satu kan? aja, Dok. Oh, prioritasnya kan diare nih. Udah kita mau nanganin diare. Oh, Oh, jadi berarti yang satu satu aja. aja di area yang Satu tertinggi, aja. Dok. Iya. Berdasarkan Itu prioritas tadi aja. rencananya 3 tertinggi dok tadi tuh. Oh, diminta gitu? Tadi ini 3 tertinggi maksudnya dok. Tapi 1 lebih bagus kayaknya dok. Oh, tapi nanti kan jadi tambah luas lagi ya? Iya, udah 1 aja dok. Oh, satu aja. Mungkin dia nggak apa-apa lah ISPA dan stunting. Karena gini dok, nanti kan kan kita akan menyusun objektifnya ya. Risk faktornya apa aja? Misalkan diare ini, risk faktornya apa aja? Nah, nanti kan alternatif solusi itu kan tidak mesti semua dari risk factor itu kan. Ya. Kan karena keterbatasan SDM, waktu segala macam kan kita juga bisa memfokuskan satu juga. 1 aja lah dokter Iris. Satu Ya, aja, Dok. berarti di area aja. Mungkin udah jam 11.20. Kayaknya tinggal 10 menit lagi ya. 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 Nah, di area aja risk Objektif faktornya apa kira-kira? rendahnya kesadaran PHBS. 1, rendahnya kesadaran PHBS. Ya. Jadi pakai SMART itu ya, objektifnya itu berdasarkan pedoman SMART, specific, measurable, achievement, relevant, dan specific. PHBS itu cuci tangan gitu maksudnya. Akses air bersih terbatas, sanitasi buruk, kebiasaan cuci tangan rendah, penyimpanan makanan tidak higienis. Tapi yang bisa terukur ya dok ya. Risk Rendahnya faktornya kesadaran. ya rendahnya kesadaran PHBS-nya dok, risk faktornya. Ya. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang Ya ini PHBS. isinya di Iris. risk faktornya dok. Risk faktor dokter Iris. Oh, ini risk factor. Ya. Iya. Oh, di risk factor ya. Yang goal di atas sudah selesai, Dok. Tapi berdasarkan SMART tadi data dokter ini. Yang menyusun goal di atas. Apa? Belum kayaknya. Kurangnya pengetahuan masyarakat. Kurangnya kesadaran PHBS. Objektifnya melaksanakan penyuluhan PHBS minimal 80% kepala keluarga atau 100%. Lakukan. Itu aja, melakukan penyuluhan PHBS. Ya, risk faktor 2, kurangnya akses dan penggunaan air bersih. Risk faktor yang kedua. Ya, enggak resep juga Kak Linda. Nah, bengkak. Terbatasnya akses air bersih. Atau itu aja. Kurangnya tuh. Dok, kalau objektif kan tujuan ya dok. Kalau tujuan, kalau rendahnya kesadaran tujuannya apa gitu?
Kalau melakukan penyuluhan kan caranya ya, Tujuannya meningkatkan meningkatkan kesadaran, berarti kan gitu ya. Dan tujuannya kan meningkatkan kesadaran atau kesadaran. Meningkatkan kesadaran PHBS dengan Di melakukan objektif. penyuluhan gitu, Dok. Dia melakukan Melakukan penyuluhan. penyuluhan Ya, PBS untuk meningkatkan gitu. Jelaskan. caranya sih kan bisa penyuluhan, bisa apalagi flyer atau apa ya. Tapi tujuannya kan adalah melakukan apa meningkatkan kesadaran. Jadi bukan melakukan penyuluhan ya, Dok? Bukan melakukan penyuluhan kan cara, metode. Kalau ini kan objektif. Objektif kan tujuannya apa gitu ya. Meningkatkan kesadaran. HBS. Apa namanya? Terbatasnya akses air minum. Tujuan meningkatkan jumlah rumah tangga yang gunakan air bersih. Objektifnya. Air minum apa air bersih tuh, Kak? Air minum nggak, Kak? Apa objektifnya? Kan jumlah rumah tangga yang menggunakan Pelan-pelan apa, Kak? Mir? meningkatkan jumlah rumah tangga yang menggunakan air bersih apa air minum? Nah, itu aku bilang. Ntar. Air bersih lah, enggak? Air bersih nggak, Kak? Air bersih lah ya. Yang ketiga, apa lagi? Rendahnya itu PHBS tuh ya, praktek CTPS tuh udah di PHBS ya. Kurangnya Apakah yang kesadaran segera berobat saat diare. Kesadaran untuk berobat. Iya, untuk berobat saat diare. Meningkatkan jumlah kunjungan diare puskesmas. Bu, kalau wajahnya langsung pipis. Sambil pelayanan kan gitu. Ini bukan infeksi. Dokter Iris, izin dok. Ya dok. Yang poin nomor 1, objektif yang poin nomor 1 bisa ditambahin seperti yang tadi Dokter Iman ingatkan. Di sebelum meningkatkan di M ya, kita selitkan meningkatkan kesadaran pasien. Tapi itu jangan dihapus, itu benar, cuma nambahin aja. Tadi kan kata Dokter Iman, objektif itu kan penyelesaian masalahnya. Jadi sebelum meningkatkan di depannya, sebelum meningkatkan kita nama itu meningkat karena rencana kesadaran, jadi meningkatkan kesadaran. Sorry saya, meningkatkan kesadaran PHBS melalui itu bukan melalui tadi melalui penyuluhan ya tadi ya, itu ya dok. Ya, sebenarnya caranya sih nggak usah di sini nggak apa-apa nggak. Oh oke, baik sorry Tapi kalau gitu, meningkatkan maaf. kesadaran gitu misalnya. Ya baik, maaf dok. Ya sorry Nggak apa-apa. Dokter Iris, jadi saya ini dihapus saja kalau gitu, maaf. Melalui penyuluhannya di delete aja, nggak usah kata dokter ini, nggak. Yang penting meningkatkan kesadaran aja. Oke. Ya caranya nanti bisa macam-macam gitu. Ya baik dok, makasih dok. Ya. Maaf. Kebiasaan cuci tangan rendah.
TPS, Udah PHBS ya. rendahnya praktek Ya. CTPS. Cuci tangan. CTBS apa tadi? Cuci tangan pakai sabun CTPS. Sorry ya. Sorry ya. Lemah dan jurang tuh. Objektifnya meningkatkan kesadaran mengenai cuci tangan pakai sabun. Meningkatkan Kesadaran mengenai cuci tangan pakai sabun. apa meningkatkan praktek CTPS aja? Enggak. Aja ya. Ngopi Kamir. Mereka nggak pakai cuci tangan, nggak pakai sabun karena sabunnya nggak ada. Menyediakan sabun di tempat cuci tangan. Ya kalau Nah, itu pasiennya nanti di rumah ya. kan punya sabun toh Kak, habis BAB maksudnya dia cuci tangan pakai sabun habis cebok gitu loh maksudnya. Iya, Masa nggak punya kadang-kadang sabun mereka dia Di Kak? rumah sabun mandi, sabun cuci tangan. sama aja, intinya mereka kita ngajarin harus harus cuci tangan pakai sabun. Iya, habis dia dari Ini buang air besar. penyimpanan makanan yang rendahnya, penyimpanan makanan tidak higienis, bisa nggak? Nah, Kopi. Apa? Kayak kebanyakan dari perilaku semua ya. iya dok. 4/5 ya. Paling gampang kan memang nyalahin masyarakat ya. Ya, dok. Ya mereka pun gampang nyalain kita dok. Dendam ya. Aduh. Imelda hari Senin nggak pakai biji batik. Ah, tadi aku ke Ponpes minta izin pelatihan itu kader sehat itu. Ya, objektifnya berarti sama aja dong meningkatkan. Ya kan tadi Meningkatkan kata dokter pengenalan Iman untuk begitu. tempat. Atau ada masukan dok, dokter Iman. Ya. Biar cakrawala kami terbuka gitu dok. Nah, Dia kan kalau ya secara teoritis ya, kalau kita pengen melihat root cause apa akar masalah itu kan bisa dari Iya. main Iya. material, method, Iya. Iya. money, misalkan gitu. Main material, method, money. Apakah mungkin tapi ini kan misalkan ya dari situ main material, method, money. Apakah tidak ada tapi kalau misalkan kurangnya penyuluhan itu kan berarti dikaitkan sama kesadaran yang rendah dulu kan. Rendahnya kesadarannya bisa karena misalkan penyuluhannya kurang atau tidak ada tenaga yang kompeten di fasilitas kesehatan atau jauhnya jarak gitu. Tapi kalau misalnya material method money itu ya ini kayak kenapa diare masih tinggi? Karena kurangnya kesadaran ini. Atau misalkan ada nggak misalnya kalau diare ini eh, obat yang kurang misalnya, pengobatan yang kurang. Atau perlu nggak misalkan pemeriksaan apa? Ada pemeriksaan penunjang nggak perlu nggak gitu? Atau eh, apa ya kira-kira ya? akses ke puskesmas. Misalkan akses ke puskesmas misalnya, ya kan? Coba lah seteguk. Akses ke puskesmasnya misalkan jauh. Nyesel kok. Nyesel. Ya itu sih secara teoritis kan itu ya. Bisa main itu kesadarannya kurang. Kenapa kesadarannya kurang? Sebenarnya bisa di ini lagi dari dia memang pengetahuannya
masih rendah gitu. Nggak tahu kalau diare ini bisa mengakibatkan ini, misalnya gitu. Atau bagaimana pengolahan makanan yang baik, yang higienis tadi. Sebenarnya ya sudah sih ini seperti ini. Nah kalau terbatasnya akses itu kan masuknya bisa material gitu ya. Jadi materialnya terbatas akses air bersih. Cuman objektifnya berarti meningkatkan akses ya. Jumlah ya baik. Alternatif solusinya ya. Kalau penyimpanan makanan tidak higienis kan terkait sama apa sih? Kesadaran ya. Kesadaran. Kalau dari sini kan kebanyakan memang tentang kesadaran ya. Artinya cuci tangan pakai sabun itu kan masuk dalam PHBS juga ya. Air bersih kan juga. Iya, Dok. eh, Oke, ya udah bisa sih sebenarnya. Oke, next Ada lagi yang lanjut. lain? Sudah selesai kayaknya tinggal rangkuman dari dokter aja kayaknya ya. Nah, ada rencana intervensi di dok. Nah, jadi dari sini kan kita bisa merangkum misalnya ya. Kira-kira apa ada yang bisa dijadikan satu nggak dalam alternatif intervensinya? Kan misalkan kalau ya, kalau yang kayak yang pertama dikatakan kesadaran itu berarti kan intervensinya apa? Melakukan penyuluhan ya, seperti yang tadi Ya, Dokter Mira bilang, penyuluhan. apa di atas 80 kakak ya, Dokter Mira ya. Iya dong, 80% kakak. Melawan PHBS dan pencegahan diare di posyandu dan rumah warga misalnya dok. Penyuluhan PHBS ya. Lintas sektor bisa nggak sih dok kita sampaikan ke KDS-nya bahwasannya Bisa. misalnya dia tuh lagi wabah lagi ada kasus diare meningkat di desa itu gitu kan. Jadi penyediaan air Ya, bersihnya atau apanya kayak gitu. Advokasi bisa pemerintah aja. untuk pemasangan Iya. fasilitas CTPS, penyediaan air bersih gitu ya dok ya. Ya, kayaknya sih ya. Yang kedua Dokter Bisa Iris, dok. Dokter Irisnya lagi ada urusan. Dok, sorry tambahan tadi. Itu kalau pembuatan jamban itu bisa ada? Yang kedua Bisa, tadi apa bisa ya dok. Dokter Jena? Karena kan di area yang disentrik kan dari itu juga ya penyebabnya ya. Ya. Advokasi yang kedua Dokter Iris, advokasi ke Advokasi pemerintah desa, Tempat ya, pemerintah setempat. untuk penyediaan akses air bersih ya, pemasangan fasilitas CTPS di posyandu dan titik-titik tertentu. Yang WC itu Kak Mir? Oh ya, Karena masih ada juga yang warga yang pakai WC cemplung. ya ini Cuman titik ini susah ya. nggak dirawat, nggak dijaga. Oke, yang ketiga Sudah. mau dimasukkan yang tadi saran dokter konsen pembuatan jamban ini bisa masuk tersendiri atau udah masuk ke Jamban situ? sehat ya. Jangan kita yang buat Kak Riz. Nggak ada duit Kak Riz. Jadi advokasi juga lagi. Advokasi juga. Dari Advokasi mana duitnya? ini. Advokasi dan apa namanya edukasi, kan nanti bisa jadi diserahin ke warga kan bisa ada arisan jamban. Iya, di dalam musrembang biasanya sih diituin juga kemarin tuh. Disampaikan juga kan. Kalau yang untuk pribadi kan biasanya arisan jamban kayak gitu. Iya, iya bisa tuh.
arisan jamban. Kakak hidungnya nampak, kok muka kok aja yang nampak. Advokasi ke pemerintah pembuatan jamban sehat. Pemerintah setempat, Kak. Nanti Pak ini turun pula Pak Prabowo. Kami orang kok tak aja membeli. Oke, Kak. Ini dibayar kamu lagi. Oh, dibayar kamu lagi. Iya. Kan tadi ada acara. Kita intervensinya berdasarkan poin masalah yang di atas atau apa aja boleh luas gitu. Bisa kayaknya dok di luar itu dek dok. Oh, Oke. boleh. Tapi kalau di luar itu harus ada datanya, harus ada kenapa Nah, kok kan itu tadi muncul gitu. Kejadiannya ya dok ya ya. Bukan dari kan poin-poin yang dari eh, poin-poin eh, yang kita harusnya masukin dulu ke dalam risk faktornya. iya, Oh gitu maksudnya dok. dari risk faktor kita ini kita lakukan intervensi dulu gitu kan. Berdasarkan risk faktor yang kita Berdasarkan buat risk dulu factor. aja. Iya. Ya, jadi berkelanjutan. Yang terbatasnya air bersih udah. Yang ketiga kurangnya kesadaran untuk berobat, berarti intervensinya apa? Eh, Penyuluhan juga jatuhnya dok. Kalau misalnya kalau misalnya ke puskesmas kita kan ada penyuluhan juga ke posyandu balita kayak gitu. Nah, ya Biasanya udah kita ngambil penyuluhan berarti melakukan penyuluhan udah mengenai ada itu di di yang nomor 1. tapi kan ini untuk kesadaran berobatnya. Oh, berarti melakukan penyuluhan mengenai diare gitu. Iya, gitu kan. Mengenai penyakit diare, faktor resikonya kan kalau nggak diobatin dehidrasi kan juga bisa menyebabkan kematian juga gitu. Ya bukan sih? Ngarahnya ke situ nggak? Kalau Kalau kayak saya, melakukan penyuluhan mengenai diare dan pengolahan air bersih dengan supaya tahu kalau air itu harus dimasak kan kalau di sini kan kadang mereka tuh pakai apa namanya aqua galon nggak dimasak kayak gitu tuh itu dimasukkan juga nggak ke situ dok? Yang nomor 5 yang kata dokter Riris tadi kan di situ juga penyimpanan makanan tidak higienis sama pengelolaan air minum kayak gitu. Bisa nggak dimasukkan ke situ? Penyimpanan makanan dan pengolahan air minum atau air bersih. Nah, ciri-ciri air yang ciri-ciri air yang layak diminum kan maksudnya disampaikan di situ gitu loh dok. Tidak berbau kayak gitu, tidak berasa. mm-mm. Terus untuk penanganan itu yang ini yang meningkatkan kesadaran mengenai cuci tangan dan pakai sabun itu kita bentuknya apa? Intervensinya. eh Mungkin apa ya? Selain selain penyuluhan kita mungkin bisa bikin spanduk atau apa gitu yang bentuknya Promkes gitu dok. gitu ya, promosi kesehatan. Meningkatkan promosi kesehatan mengenai TTPS aja dok. Gitu. Gitu ya. Nomor 5, Dokter Riris. Karis. Lagi ngomong dia lagi ngomong, mungkin Oh. lagi diinterupsi Ya, sama. gimana yang poin kelima? Nomor 5, poin kelima. Apa itu, Dok? Apa tadi Dokter Imelda? Aduh, Melakukan promkes mengenai melakukan TTPS. promosi kesehatan, ya, melakukan promosi kesehatan. Mengenai TTPS. Gimana dok, dokter Iman ini intervensinya? Di mana? Di sekolah-sekolah atau di mana? Melakukan Di gitu aja? di lingkungan, di warga kan, di Di lingkungan posyandu? masyarakat. Di Bikin posyandu aja kak boleh, di sekolah, di posyandu. di sekolah, di posyandu,
Nanti memang Di intervensinya lingkungan mungkin akan ada yang apa Di komunitas, saling Dok, izin Dok. komunitas, di lingkungan gitu maksudnya. Di Mana Dokter komunitas, Iman? Dok. ya nanti memang akan bisa apa namanya saling berkait gitu intervensinya. Kayak penyuluhan itu kan nggak akan kita pada saat yang tentang diare kan mesti semua ya. Pada saat kita ngomongin tentang diare gitu kan Oh, mesti semua maksudnya tentang CTPS juga gitu ya, Dok? kan pada saat itu gitu nggak apa-apa kita listing dulu ini berdasarkan faktor risiko. Tapi nanti kan Ini kita gimana akan ya? membuatkan apa rencana kan. Nah, rencana intervensi kan bisa jadi satu nanti. Ya, bisa. Terus ini udah selesai gitu ya, Dok ya? Yang intervensinya, Dok? Iya, Yuk. cukup kan sesuai dengan masalah kita yang di atas, kayaknya udah lengkap semua deh itu. Udah. Oh. Diagnosis komunitas. Merangkum diagnosis komunitas. Nah, tadi yang apa? Diare kan berarti ya? Diagnosis Iya, komunitas udah tadi. dong, berarti nggak ada nomor 9 ini, nggak ada lagi. Udah, Udah dong. iya. Cuma Udah, Kak tadi Riris. Yang di nanti dia atas, diagnosis komunitas yang di atas, Kak Riris, yang itu. Ke bawah, ke bawah, ke bawah. Yang diare itu kan diagnosis komunitas kita jadi kan, Dok ya? Ya, yang iya, ini kan betul. menyusun Iya. goal tadi itu. Nanti Kan bukan diurutkan aja. Tinggal diurutkan rencana intervensinya. Nah, diurutkan rencana intervensinya. Oh, Kan maksudnya kayak kesadaran BPWS itu kan bisa digabungin sama kesadaran cuci tangan pakai sabun, kesadaran menyimpan makanan yang higienis. oh kita buat program kerja gitu ya dok maksudnya ya? enggak, Iya, maksudnya oh, penjabaran dari penyuluhan PBS itu maksud Dokter Iman kali ya? ya kayak gitu kan. Oh, Karena itu kan oke. PMBS itu kan terkait juga praktek apa cuci tangan ya. Di PMBS kan ada cuci tangan Ya, juga nih. ya, 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 ya dok ada. jadi komprehensif. Berarti itu di poin paling bawah berarti ya. Eh, rencana. Dokter Riris boleh turunkan sedikit ininya ke bawah. Gimana dok? Ini Oh, berarti kita ke poin yang ya rangkuman berarti diagnosis. di rangkuman ini berarti ya kalau nomor 8-nya tadi apa ya dok? Bentar dok. Nah, oh ini yang masalah intervensi kita rencana intervensi. Berarti yang nomor 9 ini yang susunan yang tadi dokter Iman bilang ya kita rangkum ya. Berarti yang ini, yang 9. Yang ini. Bukan. Tadi kan bilangnya jadi yang rangkuman diagnosis komunitasnya berarti diare. Ya kan rencana intervensinya kita susun gitu ya dok tadi dokter Iman maksudnya kan Ya, artinya kan urut ada yang saling terkait kan ya. Penyuluhan kan urutannya ya. artinya penyuluhan kan bisa dilakukan secara umum dengan tema yang saling terkait gitu loh. Antara apa itu diare, bagaimana penyimpanan makanan, cuci tangan, kan gitu kan ya. Berarti kita ini dulu kalau kayak begitu rangkuman diagnosis komunitasnya adalah diare, kemudian rencana intervensinya meliputi penyuluhan kan penyuluhan mengenai cuci tangan, mengenai eh, apa perilaku hidup sehat.
Gimana dok? Kalau di apa kita itu kan rangkuman diagnosis komunitas itu kan pertama identifikasi masalah kesehatan. Terus yang kedua nanti dibuat data pendukungnya. Ada tuh tadi di slide. Bentar ya, aku lihat ya. Proses diagnosis komunitas, membentuk tim, menganalisis data kesehatannya, ya kan? Ada stepnya. Pertama membentuk tim penilai komunitas, mengumpulkan data primer. Bukan begitu, Dok? Kalau di sini identifikasi masalah kesehatan, apa itu diare? Berarti diare salah satu. Oh, diurutkan dari awal ya. Ya, oke. Menyusun rencana intervensi, mengidentifikasi faktor risiko masalah kesehatan menjadi prioritas. Yang Dokter Iris bicara itu yang di poin step 6 itu ya dok ya? Iya, step itu kali dok. Kan ini untuk proses diagnosis komunitasnya kan. Jadi rangkuman diagnosisnya itu bagaimana identifikasinya, mengumpulkan data sekundernya, atau gimana dok? Kemudian mengumpulkan data primer, atau kita langsung identifikasi data pendukungnya bagaimana prevalensi diare tersebut. Tapi yang kita bahas di sini cuma diare. Ya. Faktor resikonya tadi sebenarnya kan udah kita inginkan dari perilaku, lingkungan, sosial, ekonomi, kelembagaan. Gimana? Saya biar diketikan. Setuju dok, diare aja. Aduh, udah mau ditarik udah. lagi. Benar gitu nggak Ya. Dokter Iman? Atau mau gimana? Ya, ya nggak apa merangkumkan itu. Yang penting tuh bagaimana bisa sampai ada apa prioritas tadi, ya kan? Bagaimana prioritas itu bisa dicapai, kemudian apa Rencana langkah intervensi. selanjutnya. Tadi bagaimana sampai ada diagnosisnya itu diare, ya kan gitu. Jadi tabel itu aja dok. Tabel itu kemudian kita udah penentuan kan prioritas mana, terus apa tadi, risk faktornya apa dan intervensinya apa. Yang penting sih itu menurut saya. Berarti bikin tabel bisa juga ya dok ya? Tadi Nanti. yang tabel yang di atas saja tadi dok. Terima kasih Dokter Yeti. Terima kasih Dokter Nur. Terima kasih dok. Terima kasih Dokter Yeti. Terima kasih Dokter Iman. Sama-sama. Sampai ketemu. Masih yang. Terima kasih. Terima kasih Dokter Putu. Ya. Beserta lainnya. Besok insya Allah bisa. Absen. Absen nih. Dokter Yeti. Terima kasih Dokter Yeti. Istirahat dulu ya, lanjut nanti kedua. Di link ini ya dok? Terima kasih Dokter Ya, Yeti. di link ini dok masih sama linknya. Oke, berarti nggak usah keluar ya dok? Iya. Keluar dulu lah. Keluar dulu Boleh lah. keluar Panas juga dulu nggak apa-apa lah. ya. Istirahat Terima kasih ya. Dokter Yeti. Panas. Nanti lanjut jam 2. Dok izin keluar Jam dulu 2 ya ya. Jam 2 ya. Jam 2 ya dok? Dokter. Jam 1 ya dok. Jam 2 Jam ya. 1 ya.
Absensi Jam berapa? 13.30 ya, dong, Lia? Lia. Setengah dua, 13.30. Oh, setengah dua ya? Iya. Oke, Makasih. baik. Ada Terima absensi kasih. belum ya, Terima Dok? kasih. Udah tadi, Sudah. absensi ada. Oh, Izin belum. keluar ya Di Mbak grup. Ulia. Izin live dulu Absen- dong. absensi. Terima kasih. Makasih. Dokter Mira ngapain, Dok? Hah, Dok? Serius. Ya keluar dulu yuk. Dulu nih kita. Lagi absen. Enggak, saya enggak buat video. Saya maunya foto. video. Hah? Masuk lagi yuk ke break room. Iya Dok. Tanggung Dok. Yuk masuk lagi yuk. Blok 11. Yuk. Boleh nggak? Kalau bisa. Masuk break room yuk. Tapi Masih nggak ada ada tuh. pilihan break roomnya Ada nggak? break roomnya. Kita Ada, kerjakan Dok. di sini aja. Dok, ada. Ada pilihan break room, Dok. Nggak ada. Ada. Di mana? Di sana ada. Di mana? Dokter Ada, Mira Dok. bikin sendiri ya, Dok. Nggak ada Di nih, mode. Dok. Di mode, Dokter klik mode deh. Di saya ada. Izin Dok. live Ada ya, di itu Mbak di Ulia. more ada. Nggak ada More di more. ini record caption Dok. Nah, notes whiteboard reset file. Oh, Ya. 3 itu ada aku. Kalau yang co-host ada, Dok. Oh, iya. ikos. Masuk sendiri dong. Nggak ada temannya nanti kalau cuma hostnya doang. Nggak ada Ya di udah, aku. nanti Ada, kita Dok. selesaikan Dokter Ipa, kita sebelum tinggal apa ya dikumpul. belum? Tinggal Tinggal monitoring sama rujukan. Nah, tuh nggak ada tuh. Ya. Rujukan. Sama monitoring. Iya, monitoring. Yuk kita selesaiin bisa, Dokter Ita. Ayo Dok. Di sini. Keluar dulu, Dok, sholat. Ya. Belum kita, Dok. Belum azan. Masih 30 menit kalau di Pekanbaru. Oh, Di- sini Oh udah. iya, sholat. Tanda tangan infus. Udah. Mana Bisa ini? share di sini kah? Jadi malu. Nanti aja, Dok. Nanti kita lanjutkan di anu kedua Oke. ya. Baik Sambil Dokter. ini. Yuk. Kita istirahat dulu. Tapi kita belum sholat ini nanti. Masih Dok 30 Sri, menit lagi. share di saya, Dok Sri. Hmm? Dia ada minum obat nggak, Des? Monef atau rujukan, Dokter? Kita. Dokter Sri, mute. Dokter Swanti, kita tadi sampai mana? Sampai Monef atau Rujukan dan udah? monitoring ya. Rujukan yang dan belum. monitoring Dok. Tinggal 2 baris dari bawah Dok. Oke, rujukan. Rujukan dan tata laksana ya tadi ya. Rujukan dan Iya. tata laksana kasus TB yang Iya. ditemukan. Rujukan itu ya, begitu kasus TB ditemukan. Terus minggu ke Menjamin 10% ya, menjamin 10% kasus TBC yang ditemukan mendapatkan pengobatan sesuai dengan standar. 10% ya. Ya, Ya, Dok. 10%. Ya. Bisa di minggu 10 sampai 14 ya, karena kan kita 6 bulan ya. Iya. Dilakukan minggu ke 10 sampai 14. Penanggung jawabnya puskesmas, Vaskes rujukan. Karena dia di situ